Di dunia perdagangan yang luas banget, dulu pernah ada perubahan besar yang terjadi diam-diam. Dulu, perusahaan-perusahaan tuh kayak hewan yang sendirian. Fokusnya cuma sama urusan masing-masing. Mereka bikin barang, mereka jual barang. Setiap langkah itu kayak dunia yang beda-beda. Bagian satu di perusahaan bisa jadi nggak tahu bagian lain lagi ngapain. Ini bikin masalah yang nggak kelihatan. Kayak ada batu di sungai yang bikin airnya nggak lancar. Kadang-kadang, sumber daya jadi sia-sia. Kesempatan bagus lewat gitu aja nggak ada yang sadar. Dunia butuh cara pandang yang baru. Terus muncullah sebuah kesadaran. Perjalanan sebuah produk, dari awal banget dibuat sampai akhirnya nyampe tangan pembeli. Itu ternyata satu aliran yang nyambung terus. Bukan kayak kolam-kolam kecil yang kepisah-pisah. Aliran ini, proses ini, butuh diurusin baik-baik. Ide buat ngeliat keseluruhan proses ini mulai diterima. Orang-orang mulai ngeliat gambaran besarnya. Mereka ngeliat hubungan antara bahan mentah dari alam sampai ke tangan konsumen yang nungguin. Inilah awal mula pemikiran soal rantai pasok. Maka muncullah manajemen rantai pasok, atau SCM. SCM ini lahir karena emang dibutuhin. Ini jawaban buat dunia yang terus berubah. Manajemen rantai pasok itu dibangun di atas beberapa ide penting. Ide-ide ini kayak bintang penunjuk arah buat perjalanan yang rumit ini. Yang pertama itu perencanaan. Kayak burung yang mau pindah tempat terus nentuin rutenya. Perusahaan juga harus bisa nebak permintaan pasar. Mereka harus nentuin sumber daya apa aja yang dibutuhin. Dengan ngeliat ke depan kayak gini, bisa ngehindarin kekurangan barang. Juga bisa ngehentiin produksi berlebihan yang bikin boros. Perencanaan yang matang, itu dasar utama rantai pasok yang sehat. Berikutnya, pengadaan atau sourcing. SCM itu nyari pemasok yang bisa diandelin. SCM ngebangun hubungan yang kuat, kayak akar pohon yang kokoh. Pengadaan yang etis juga jadi penting. Memastikan bahan baku diambil secara bertanggung jawab, peduli sama lingkungan dan orang-orang. Ini ngebangun kepercayaan. Ini juga mastiin pasokan bahan baku berkualitas lancar buat proses selanjutnya. Terus ada pembuatan, atau produksi. Decide ubon dan tertentu es proses perubahan juga efisien, tujuan tinggal branol petit sifat produksi. Agroindustri itu dunia pertanian yang ketemu sama dunia industri. Agroindustri ngasih makan banyak negara. Agroindustri jadi sumber penghidupan banyak orang. Nah di sini nih, SCM perannya penting banget. Produk-produknya seringkali masih hidup. Misalnya buah-buahan, sayuran, biji-bijian, sama hewan ternak, barangnya gampang rusak, nggak tahan lama. Waktu itu penting banget, kayak musim yang cepat berlalu. SCM ngebantu ngadepin tantangan-tantangan unik ini. Salah satu peran pentingnya itu ngurangin kerugian setelah panen. Banyak banget hasil alam yang bisa hilang sia-sia. Hilang di antara ladang dan meja makan. SCM ngenalin cara penanganan yang lebih baik. SCM nyediain tempat penyimpanan yang lebih bagus. SCM juga mempercepat pengiriman. Bayangin kayak arus deras yang bawa barang berharga sampai ke tujuan dengan aman. Pengelolaan yang hati-hati ini bikin lebih banyak makanan sampai ke tangan orang. Artinya, lebih sedikit hasil bumi yang berharga jadi sia-sia. Mastiin keamanan pangan juga jadi perhatian utama. Dari tanah sampai rak supermarket, perjalanannya harus bersih, harus bisa dilacak asalnya. Komoditas pertanian itu kayak harta karun mentah dari bumi. Setiap jenisnya punya teka-teki SCM sendiri. Contohnya biji-bijian, kayak gandum atau beras. Ini makanan pokok buat banyak orang. SCM ngatur perjalanannya dari ladang yang luas, termasuk panen yang hati-hati. Butuh pengeringan yang benar biar nggak busuk. Terus, disimpan di lumbung besar, dijaga dari hama dan lembab, sebelum digiling atau disalurin. Buah dan sayur itu makhluk yang lebih rapuh. Banyak yang umurnya pendek setelah dipanen. SCM buat komoditas ini sering pakai rantai dingin. Ini tuh lingkungan yang suhunya dijaga terus-menerus, mulai dari truk pendingin sampai gudang penyimpanan dingin. Ini memperlambat proses pematangan, bikin buah dan sayur tetap segar, kayak bikin iklim mini buat jaga kesegarannya sampai ke tangan konsumen yang udah nungguin. Hewan ternak juga melewati rantai pasok. Kesejahteraan hewan jadi perhatian yang makin besar. SCM was like the nomanin way som clears, simbidin shawain. Bagian 5 perjalanan pangan kita, memetakan rantai pasok makanan. Rantai pasok makanan itu kayak sungai kehidupan yang luar biasa. Mulai dari peternakan atau kebun, sumber awalnya.
Di sini, benih ditanam, hewan diternakkan. Matahari dan hujan punya peran masing-masing. Disinilah usaha manusia ketemu sama irama alam. Petani itu mata rantai pertama yang merawat kehidupan dari tanah. Tahap awal ini penting banget, nentuin kualitas buat semua proses selanjutnya. Berikutnya, hasil panen dikumpulin. Ini tahap pengumpulan. Hasil panen bisa dibawa ke pusat pengumpulan setempat, atau mungkin ke koperasi. Di sini, bisa jadi ada pemilahan awal. Hasil panen kecil-kecil dari banyak petani, bisa digabung jadi satu yang lebih besar. Penggabungan ini bikin pengangkutan jadi lebih efisien. Kayak anak sungai kecil yang gabung jadi sungai besar, jadi lebih kuat dan punya tujuan. Terus buat banyak jenis makanan, ada tahap pengolahan. Gandum jadi tepung. Susu jadi keju atau yogurt. Buah dikalengin atau dijadiin jus. Bagian 6. Muatan alam yang rapuh. SCM untuk hasil pertanian segar. Hasil pertanian segar itu kayak bisikan alam yang cepat hilang. Warnanya cerah, bergizi, tapi juga gampang banget rusak. Kualitasnya bisa turun tiap jam. Manajemen rantai pasok buat barang-barang ini tuh kayak balapan sama waktu. Tujuan utamanya itu jaga kesegaran kayak baru dipetik. Ini butuh penanganan khusus dan pemahaman mendalam soal kebutuhan tiap produk. Rantai dingin itu jalur kehidupan buat sebagian besar hasil pertanian segar. Anggap aja kayak arus sejuk yang ngelindungin. Dimulai langsung dari ladang. Pendinginan awal cepat ngilangin panas dari ladang. Terus, pengangkutan pakai pendingin ngambil alih. Tempat penyimpanan juga jaga suhu yang pas. Bahkan pajangan di toko seringnya juga dingin. Kalau rantai ini putus atau kena panas dikit aja, bisa bikin cepat busuk. Ini keseimbangan yang rapuh, harus dipantau terus. Menoyin scrolling dan besi the best friendly gebeskretses. Bagian 7. Mengubah hasil panen, SCM untuk produk pertanian olahan. Produk pertanian olahan punya perjalanan yang beda. Mereka diubah dari bentuk mentahnya. Perubahan ini seringnya bikin umurnya lebih panjang. Bayangin biji-bijian digiling jadi tepung, atau buah dijadiin selai dan jus. Susu dipasteurisasi, dan dibotolin. SCM buat produk-produk ini fokusnya ke tantangan dan yang beda dibanding produk segar. Waktunya emang nggak secepat produk segar, tapi ketepatan tetap penting banget. Manajemen stok jadi topik utama, karena produk olahan lebih awet, jadi bisa disimpan. SCM ngebantu nentuin seberapa banyak yang mau diproduksi, dan seberapa banyak yang mau dijadiin stok. Nyimpen kebanyakan bikin modal ketahan, nyimpen kedikitan risikonya kekurangan barang. Ini kayak main keseimbangan, mirip burung yang jaga ketinggian terbangnya. Alat perkiraan canggih ngebantu nebak permintaan, jadi panduan buat keputusan penting ini. Kemasan buat produk olahan punya banyak fungsi, ngelindungin produk selama masa simpannya yang lebih lama. Bagian 8. Menghadapi arus, tantangan dan inovasi dalam SCM Agro. Jalur rantai pasok pertanian itu nggak selamanya mulus. Ada banyak arus, banyak tantangan. Infrastruktur bisa jadi rintangan besar. Di banyak daerah, jalannya jelek. Fasilitas penyimpanan kurang. Ini bikin susah buat mindahin hasil panen secara efisien. Bisa bikin kerugian makin besar. Ngebangun infrastruktur yang lebih baik itu kayak bersihin saluran air yang mampet, biar alirannya lancar. Perubahan iklim ngasih dampak besar. Pola cuaca yang nggak bisa ditebak ngaruh ke hasil panen. Kekeringan ngurangin hasil panen. Banjir bisa ngerusak tanaman dan ganggu pengangkutan. SCM harus jadi lebih tahan banting. Lebih bisa menyesuaikan diri. Ini bisa berarti nyari sumber pasokan dari banyak tempat, atau ngembangin jenis tanaman yang tahan cuaca. Intinya siap-siap buat lingkungan yang lebih nggak menentu, kayak nguatin kapal buat ngadepin badai. Harga yang naik turun, itu juga badai yang nggak ada habisnya. Harga komoditas pertanian bisa naik turun drastis. Ini bikin petani jadi nggak pasti. Bagian 9. Kesimpulan penenun tak terlihat kemakmuran pertanian. Perjalanan makanan kita, dari biji kecil sampai ke meja makan keluarga, itu keajaiban modern. Perjalanan ini ditenun sama tangan yang sering nggak kelihatan. Tangan itu adalah manajemen rantai pasok. SCM kerja diam-diam di belakang layar. SCM ngehubungin banyak banget orang dan proses. Kayak jaringan akar rumit yang nopang pohon raksasa, SCM jadi dasar buat seluruh agroindustri. Kekuatannya bikin cabang-cabang di atasnya bisa tumbuh subur. Tanpa SCM yang efektif, hasil panen yang melimpah bisa berkurang. Kesegaran bisa hilang, biaya bisa melonjak tinggi, petani bisa kesulitan jual hasil panennya. Konsumen pilihannya jadi lebih sedikit, atau kualitasnya lebih jelek.
Keseimbangan antara hasil alam dan kebutuhan manusia jadi goyah. SCM bawa keteraturan, efisiensi, dan ketahanan buat sistem penting ini. Mastiin alirannya terus jalan, dan ngasih makan kita semua. Tantangannya nyata, iklim yang berubah, permintaan konsumen yang terus berkembang, kebutuhan buat jadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.